semuanya, balik lagi bersama saya dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Bersama saya Sultan Rifandi dan juga Gus Yunan. Kali ini kita akan membahas banyak hal. Tadi di segmen pertama juga ada banyak sekali hal-hal yang bermanfaat tentang pemahaman kita sebagai umat muslim yang bukan hanya sekedar casingnya saja ya Gus ya, tapi juga dagingnya, isinya, dan pemahaman sampai pada tingkat aplikasinya. Nah tadi Gus Yunan menyambung perkataan-perkataan yang luar biasa tadi di awal, bahwa ini orang hidup di tengah perkembangan zaman, yang orang bisa membuka aplikasi yang bahkan ada ajaran agama Islamnya, ada dalilnya, Quran dan hadisnya ada di dalam satu genggaman. Nah ini persoalan guru nih Gus, kan tadi Gus menyampaikan bahwa kita harus punya tempat bertanya, tempat belajar gitu kira-kira Gus ya. Nah ini kalau seseorang tidak memiliki guru agama, ustadz katakanlah, karena tidak semua di pesantren ya, hidup di Jakarta yang sibuk dan lain-lain sebagainya. Nah bagaimana kemudian pemahaman keagamaannya ini bisa dipahamkan sampai pada tingkat aplikasinya Gus. Sementara dia tidak memiliki guru agama yang bertemu langsung. Ini gimana kira-kira Gus, fenomena seperti ini Gus? Inilah yang agak sedikit bergeser dengan panduan-panduan yang diberikan oleh ulama-ulama sebelum masa sekarang ya. Seperti umpama Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu menyatakan dalam Al-Hikamnya itu, la tashab, jangan bersahabat, jangan meguru, jangan nyantri kecuali kepada yang seorang yang ahwalnya, kondisinya dilihat oleh santri itu bisa menggugahnya, dan kata-katanya, ucapannya itu bisa menunjukkan dirinya, memandu dirinya menuju Sang Khalik. Ini kan bahwa namanya berguru itu, nyantri, cari ilmu itu punya referensi, not just, bukan hanya referensi kata-kata. Jadi nggak sembarangan ya Gus? Nggak sembarangan. Jadi referensi yang justru penting itu adalah referensi teladan. Itu kan maka sahabat Nabi itu sering sekali kalau beliau selalu menyempatkan diri untuk dekat dengan baginda Nabi, bisa melihat bagaimana ajaran-ajaran itu teraplikasikan oleh perilaku keseharian baginda Nabi. Nah, tentu saja bukan berarti dakwah lewat medsos tidak bermakna ya, tentu saja itu zaman sekarang sudah bagian dari bilughati qaumihim lah ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Namun demikian tidak jangan sampai terus kita sebatas hanya melalui medsos saja, tidak mengenal secara pribadi perilaku akhlak-akhlak dari yang kita gurui itu. Karena memang sekarang itu banyak Gus, ketika misalkan kita mau tentang hukum sesuatu, terus kita buka YouTube gitu Gus ya, dengar ceramah, terus setelah dengar ceramah seolah-olah kita udah kayak pesantren sekian tahun, kita ada orang yang berbeda, kita salahin. Nah itu gimana tuh Gus? Itu yang justru lebih berbahaya lagi. Karena pertama, memang pada awalnya konsepnya itu ngaji dalam agama Islam itu bukan cuma ngaji kitab, tapi lihat contoh perilaku yang kita gurui itu ya Mas, yang kita nyantri itu pertama. Bukan cuma mendengarkan ilmunya. Bukan, ya, tentu saja tidak, bukan. Tentu saja bukan. Karena agama Islam itu selain kalau memang hanya sebatas butuh tulisan atau disebarkan di Twitter, di medsos lainnya dan sebagainya ya, tanpa contoh perilaku, maka mungkin rukun iman itu hanya cukup, tidak perlu ada percaya pada Rasul, cukup percaya pada adanya kitabullah. Karena cukup tulisan saja, tapi butuh sosok yang menerjemahkan dalam keseharian apa isi kitab itu gitu. Sehingga tetap ini satu paduan ini. Nah, karena itulah yang disebut dalam kita berguru itu pertama juga harus melihat bagaimana beliau-beliau itu dalam kesehariannya. Nah, kalau cuman apa yang ditampilkan di medsos atau tulisannya, kita tidak tahu kesehariannya. Betul. Kita itu ingin menyatukan antara
ide, kata, dan fakta gitu kan Mas. Ya. Ide, kata, dan fakta. Iya, faktanya kita itu cocok enggak dengan apa yang kita gembar-gemborkan. Ya, kalau enggak kan berarti hanya slogan belaka. Itu jauh panggang dari api kayak gitu kan. Lantas bagaimana bahayanya ketika kita salah memilih guru nih Gus? Kita seolah-olah, wah ini tegas, galak nih, ini bagus nih sepertinya. Ternyata pemahamannya juga sebenarnya nggak benar-benar amat. Gimana itu Gus? Ya itu tadi, kita pilih guru apakah dia sudah sampai pada kedalaman Islam, yaitu seperti hadis ya, al-muslimun man salimal muslimun min yadihi walisani. Orang Islam yang sejati itu yang buat muslim lainnya merasa nyaman dari kejahilan mulut dan lisannya itu. Coba dalam Kejahilan mulut maksudnya apa? Gibah apa? iya, mulut zaman baginda Nabi mulut ya. Nah, sekarang kan mulut itu digantikan oleh tangan kita nih, oleh jari kita. Betul. Nah, ini oleh jari kita nih ya. Maka jari kita mengganti posisi mulut di mana kita jahil ya. Jadi bukan mulutmu harimaumu doang, sekarang mulut dan jarimu harimaumu iya. gitu kira-kira Gus ya. Jadi gimana orang-orang zaman sekarang itu jempolnya lebih cepat bergerak daripada otaknya gitu loh. Belum baca semuanya ya, terus langsung di share. Ini belum dipikirkan, ini kalau di share ini kira-kira baik enggak untuk kehidupan beragama, baik entah untuk bangsaan dan lain sebagainya, langsung cepat di share. Nah, tentu saja beraka kita harus juga bisa membagi, ada saatnya kita menggali lewat internet ya, lewat buku-buku yang ada, lewat postingan, tapi juga ada saatnya kita punya sosok terdekat yang nyata, yang kita bisa silaturahim, yang kita bisa lihat secara nyata bagaimana aplikasi dari tulisan-tulisan yang bertebaran itu. Nah, itu tadi yang sesungguhnya panduan paling belum disebut, kita tidak bisa ya, Sultan menyatakan seorang itu alim harus kita ikuti lah. Kita kalau cuma dari ucapannya dan dari postingan uploadan yang ada di medsos, betul nggak? Betul. Ya itu kan bisa saja di setting, dibuat-buat gitu. Nah, gitu ya, di kehidupan keseharian itulah akan tampak sesungguhnya apakah seseorang itu sudah sudah selaras antara jiwa dan kata serta ide yang ada di dalam dirinya. Nah itu kita harus hati-hati juga. Nyambung tadi perkataan Gus Yunan bahwa sekarang ini kan eranya medsos, sosial media nih, anak-anak muda semua pakai medsos nih Gus. Iya. Jempolnya lebih bahaya sekarang kan Gus. Iya. Bagaimana kita mensinkronisasi lagi-lagi mensinkronisasi Gus, Iya. pikiran, hati sama jempol nih Gus, supaya nggak cepet-cepet ini milenial, udah deh kita judge aja, kita gebukin aja deh di komentar apa gimana Iya. tuh Gus? Ya itu tadi karena Islam itu memang Islam ndak ini ya Mas, ndak memusuhi kemajuan zaman, tidak tentu saja, tapi Islam itu ingin bisa memberi warna terhadap kemajuan zaman. Ya, contoh ya. Pada awalnya itu konsep masjid itu kan tanpa menara. Ya, Oke, pada masjid awalnya. tanpa menara. Menara itu persentuhan agama Islam ketika masuk wilayah Persia, di mana menara itu dari kata manarah, yaitu tempat naruh api bangsa Persia. Makanya tinggi, maka Tinggi, apinya itu api di atas. Gitu ya? Nah, ini kan kalau menurut cara ngaji Islam yang dangkal, yang kulit, nggak boleh dipakai lah, nggak usah, nanti kita ketularan. Ya. Iya. Tapi terus dipakai, diadopsi, dibuang isinya, diganti isinya dengan ajaran Islam, yaitu digunakan. Itu sangat strategis untuk suaranya muazin bisa sampai kemana-mana. Itu sangat strategis untuk didirikan di masjid, di musola yang di pinggir pantai untuk memandu nelayan. Ada apa pertemuan budaya. Pertemuan. Jadi tidak semua yang baru lantas oleh agama kita dimusuhi. Nah tentu saja termasuk dalam bermedsos ini. Kita punya para ulama memberi etika dalam bermedsos begitu, sehingga
kita bermedsos dengan cerdas, berpilihan kita untuk beretika gitu, mau mengarahkan kemana jempol kita ini. Istilah zaman sekarang jempol kita menentukan kita. Zaman sekarang ini. Iya. Jangan-jangan orang nanti banyak masuk neraka bukan karena apa karena jempolnya. Iya. Nah tapi memang itu ya perkembangan zaman, kita nggak bisa menolak ya mungkin Gus ya. Iya. Nah terlebih kalau kita bicara soal pemahaman agama di ranah, oke lah kalau yang dewasa bisa lah Gus kita kasih tahu, Gus Yunan ceramahi, paham, dilaksanakan. Ini kalau anak-anak gimana nih Gus? Anak usia 2-3 tahun sudah megang gadget gitu kan, sehingga yang dia tahu bukan Al-Fatihah tapi lagu BTS terbaru misalnya, atau launching apa gitu kan tentang Korea. Nah ini gimana Gus cara memahamkan nilai-nilai keagamaan dalam kondisi situasi perkembangan zaman seperti ini, khususnya ke anak-anak? Paling awal itu gimana bapak ibunya itu ketika di dekat anak tidak sibuk dengan gadget itu sendiri. Sehingga anak itu melihat, ya sekali lagi melihat, itu juga salah satu hikmah dari rukun iman percaya kepada kitab, percaya pada Rasul. Ada bacaan, ada perintah, tapi ada pelaksanaan. Ada contoh, ada teladan gitu. Nah, orang tua enggak cukup dengan mengeluarkan perintah, tulisan dan sebagainya, tapi dia sendiri bisa menerapkan ketika ini sedang di rumah, ada waktu buat anak-anaknya gitu. Jadi memang harus ada pembatasan juga ya. Setuju, benar begitu. Harus dilakukan. Harus dilakukan sehingga kita sudah tahu lah secara medis ya, banyak kurang gerak bagi usia situ itu berbahaya untuk dirinya, kemudian explore keilmuan. Segala sesuatu dilihat secara maya nanti, sehingga mengalami dunia hilang, disorientasi, mana yang fakta dengan mana yang maya, Mas. Dikira ini dunia dia yang real itu adalah yang ada di gadgetnya itu, jangan-jangan. Sehingga dunia nyata yang asli terabaikan. Orang tuanya datang, sahabatnya datang, saatnya mengerjakan tugas, tugas rumah, tugas sekolah, tugas kemasyarakatan itu menjadi terabaikan. Jadi memang keluarga Madrasatul Ula itu Al-Madrasah Al-Ula. Al-Madrasah Ula ya, keluarga, dan lebih menjurus lagi al-um ya. Al-um, ibu, apa tuh maksudnya? Seorang ibu. Ibulah madrasah yang benar. Di situ yang menentukan. Betul. Jadi memang untuk menjaga dan memahami kepada anak-anak itu butuh contoh ya Gus. Iya. Nah tapi gimana kalau misalkan ternyata orang tuanya juga nggak sadar bahwa dia juga sedang membahayakan anaknya Gus. Justru yaudah nih belajar Al-Fatihah di YouTube, dilihat ke handphonenya. Nah itu gimana tuh Gus? Apakah salah atau justru itu berdosa atau gimana Gus? Iya, tentu saja kalau bahasa anak salah kepada orang tua itu anak durhaka ya. Iya. Kalau orang tua nggak ada durhaka ke anak ya. Tapi orang tua durhakanya ke Allah. Kenapa? Kenapa? Karena dia itu kan bahasa Nabi Muhammad itu semua bayi lahir dalam keadaan suci. Orang tuanya lah nanti yang akan ngasih warna itu, melukis. Ya. Nah itu maksudnya itu orang tuanya itu memberikan kasih sayang, memberikan teladan kehidupan. Itu paling awal kan lewat orang tua. Tanggung jawab orang tua itu tidak selesai termasuk dengan menyekolahkan. Udah sekolahkan, itu kan udah saya sekolahkan, tapi dia dikasih uang. Di rumah sendiri orang tuanya tidak meneladankan, umpama ngaji sedikit-dikit, kemudian meletakkan sampah di tempat sampah bersih. Nah itu semua adalah ini termasuk yang kedalaman Islam itu tadi ya, bukan sebatas mencontohkan sholat belaka, tapi disiplin diri, kemudian keteraturan kehidupan itu tidak dicontohkan. Itu semua penting dibentuk, apalagi dalam usia dini. Tetapi Gus, bagaimana kalau kemudian pada akhirnya ada keluarga yang sampai melarang total, bahkan punya pemahaman udah
ini gadget bid'ah, sosmed itu bukan dari ajaran Islam, harus diboikot, harus apa. Nah, itu pemahaman yang keras seperti itu tuh gimana tuh, Gus? Nah, tentu saja pemahaman semacam itu nanti menjadi ahistori ya. Ahistori kan memusuhi kemajuan zaman ya. Beda dengan memang umpama tinggal di Indonesia begitu luas sehingga ada satu tempat yang memang tidak ada Listrik BTS-nya, tidak apa, itu beda. Nah, ini dalam kota, kemudian semua sektor itu kemudahan, memandang sebagai itu adalah kemudahan. Ada tugas-tugas sekolah bisa dimudahkan ya, tugas-tugas kuliah, tugas membangun jaringan, membangun bisnis, usaha, semuanya bisa dari situ. Kemudian juga bisa digunakan untuk seperti sehari sejus ya, sehari 1000 sholawat dan sebagainya. Itu semua bagian dari yang bisa umat Islam bangun, saling mengingatkan. Tentu saja tidak bisa dihindari. Artinya kalau misalkan ada pemahaman orang yang mengatakan bahwa ini bid'ah, yang ini apa istilahnya ya, kulu bid'atin dolalah. Iya. Nah, itu gimana tuh, Gus? Pemahaman bid'ah yang orang sering katakan tuh, Gus? Ya tentu saja nggak tepat. Bukan itu pemaknaan bid'ah yang diaplikasikan oleh kebanyakan ulama ya. Tentu saja pada ringkasnya begini, umat Islam itu perlu merawat inovatif, kreatifnya dalam rangka merawat syiar agama Islam ini. Oke. Butuh kreativitas untuk berdakwah kira-kira. Iya gitu. begitu. Nah itu sehingga ketika zamannya sekarang ada medsos ya kita lewat sos, kemudian tapi juga umpama jangan hanya sebatas liputan-liputan yang bisa di setting atau hanya ceramah, tapi ada aksi sosial di Bahkan Gus dunia Yunan pun nyatanya punya juga. YouTube-nya sendiri juga, Gus ya. Iya. Apa nama YouTube-nya, Gus? Suluk Pelintas Zaman. Suluk Pelintas Zaman. Iya. Iya. Artinya memang nggak apa-apa gitu ya kalau kita punya YouTube ingin nge-share kebaikan gitu ya, Gus ya, untuk berdakwah, untuk memahamkan nilai-nilai keagamaan gitu ya, Gus ya. Tapi ada nggak, Gus, koridornya, Gus? Jadi jangan sampai malah karena baru paham sedikit akhirnya dia share di YouTube. Wah, akhirnya eksplorasinya terlalu berlebihan. Tentu saja ada etikanya Apa aja tuh, yang Gus, kira-kira, Gus? dikeluarkan oleh seperti dikeluarkan oleh MUI atau NU begitu kan. Salah satunya info yang kita dapat ini baik berupa narasi maupun berupa video. Pertama kita klasifikasikan dua ini kan. Benar atau hoax ya. Oke. Bahasa sekarang antara hak dan hoax ya. Nah, itu ya. Ada yang hak, ada yang hoax. Iya, Nah, itu. ada yang hoax ya. Umat Islam kan harusnya hak ya yang Hak. dicari, bukan yang hoax. Yang hoax sudah jelas, Kita kalau menyebarkan berarti juga berkontribusi terhadap dosa. Sementara yang hak, nah, ini yang benar pun jika itu kita share malah menimbulkan sesuatu yang tidak baik, maka kita boleh nge-keep-nya gitu. Oh, Cukup jadi sampai yang kita hak saja. juga harus menghasilkan sesuatu yang baik. Baik, gitu. sesuatu yang positif, begitu. Jadi sesuatu yang benar saja ya, kan seperti ribah gitu ya. Gibah, Ribah itu kan definisinya kata baginda Nabi, engkau membicarakan keadaan benar saudaramu, tapi tidak di hadapan saudaramu. Itu padahal benar itu. Padahal benar. Gus. Padahal benar itu. Misalkan teman saya baru beli mobil, saya ngomongin sama Iya, teman yang lain, iya. itu udah gibah, Gus. Udah ngibah itu. Banyak banget dosa saya. Kalau yang kita omongin teman kita itu tidak ada pada teman kita, itu kan bohong. Terus lah. Sekalipun minta izin, nanti saya mau ngomongin gimana tuh, Gus? Ya itu. Artinya kan kita memang harus berhati-hati benar. Dan dalam terutama dunia medsos ini benar-benar memilah dan memilih. Nah, sebentar, Gus. Tadi kan kalau membicarakan orang lain sekalipun benar itu namanya gibah. Kalaupun Iya. bohong yang dibicarain itu masuknya? Masuknya
kizib kan, dusta. Oh, dusta. Kalau bohong di karang-karang dan berlebih-lebihan kan buhtan atau fitnah itu ya. Itu lebih besar lagi. Nah, pada intinya ya Sultan kita ini memang harus memberi edukasi seluas mungkin kepada masyarakat bahwa penggunaan ini bukan sesuatu yang dilarang begitu saja. Menjadi terlarang jika kita menggunakannya untuk sesuatu yang dilarang oleh agama kita begitu. Tapi kalau dengan itu kita silaturahim, dengan itu kita memperluas jaringan persaudaraan, dengan itu kita bisa menebarkan manfaat ya, manfaat keagamaan, manfaat kerjaan, manfaat ekonomi, manfaat finansial, manfaat budaya ya, investasi budaya, investasi peradaban begitu. Tentu saja ini sesuatu yang sangat disupport banget oleh agama kita. Artinya pemahaman-pemahaman ekstrim yang ini tidak boleh, ini harus dihindari, ini harus dihilangkan, itu jangan terlalu kaku seperti itu ya Gus ya. Bahwa Islam itu mengajarkan rahmatan lil alamin, kedamaian, keselamatan dan lain-lain sebagainya. Luar biasa banyak sekali insight yang bisa kita dapat dari Gus Yunan, tapi tenang saja, akan ada banyak sekali pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas di segmen selanjutnya. Jadi tetap dan jangan kemana-mana, tetap di Interfaith.